merasakan sakit atau? Iya, rata-rata biasanya sakitnya pada perut sebelah kiri bawah. Oh, bukan kanan. Kalau kanan bawah usus buntu ya. Jadi tumbal itu juga nggak mau di kanan bawah ya. Gitu ya. Nanti ketahuan usus buntu dipotong nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada berita, bukan berita, saya mendengar dari tetangga nih Pak Ustadz ya. Tetangga itu kan sakit-sakitan nih, anaknya tetangga itu sakit-sakitan. Sekali-sekali pernah teriak-teriak dan seperti kesurupan gitu Pak Ustadz. Itu dia ngomong, aku akan jadikan anak ini tumbal, akan aku bunuh. Duh. Wah, itu kan pada bingung, pada tetangga-tetangga semua, termasuk saya bingung juga, lah kok bisa ya? Laki perempuan? Perempuan. Nah ini orang tuanya ini ngomong gitu, kok bisa ya anakku tuh mau ditumbalin padahal dia baik sama tetangga yang lain gitu. Apa memang ada itu kisah memang orang itu bisa sakit karena ditumbalin gitu? Apa kalau secara ininya kan tidak langsung ya Pak Ustadz, dia mau menyakiti orang itu ya, tapi kok dia bisa dijadikan tumbal itu? Apa ada yang seperti itu memang Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya amat sangat sering ya menemui yang seperti itu. Jadi ya pasien yang kena sihir karena tumbal ibu-ibu, biasanya rata-rata hampir 100% itu perempuan. Oh, kenapa harus perempuan itu Pak? Ya, rata-rata hampir 100% ya itu perempuan. Nah, kalau saya amati, kenapa itu harus perempuan? Kenapa selalu perempuan kan gitu ya? Itu saya amati itu tumbal itu yang diinginkan darah sebenarnya. Darah? Harus ada yang dikorbankan lah istilahnya. Oh, darah itu sesuatu, simbol sesuatu yang dikorbankan. Iya, gitu. Nah, yang barangkali menurut penumbal itu ya, menurut ya, ini saya kan nggak pernah main-main gitu, tapi saya hanya berpikir aja, kenapa sih kok perempuan yang selalu kena itu ya. Dan itu memang ada beberapa gangguan bagi perempuan yang mempunyai janin istilahnya. Jadi ada yang kadang-kadang keguguran, ada yang seperti itu ya, tapi wallahu alam ya, apakah keguguran itu dari tumbalnya ataukah dari Allah Ta'ala yang mengizinkan keguguran, kan belum tahu saya ya. Karena pada saat dia itu ketemu sama saya itu kan bercerita bahwa saya sampai keguguran kan gitu. Iya. Jadi ya taunya saya cerita itu, sehingga pada saat tumbal itu dilepas ya alhamdulillah dia hamil normal aja kan gitu ya. Ada nggak selain wanita, tentu kalau janin kan ibu rumah tangga nih Ustaz. Ada nggak yang gadis gitu jadi tumbal juga? Ada juga. Oh, ada juga. Ada juga. Nah, tumbalnya itu nanti dia akan mengambil pada saat si gadis itu menikah. Jadi ngambil janinnya menurut dukunnya kan gitu ya. Prosesnya lama juga ya? Enggak tahu lama enggak ya. Tapi itu menurut dukunnya begitu kali ya. Perjanjiannya ya? Perjanjiannya. Perjanjian dengan siapa itu Pak? Kalau perjanjian itu? Ya dengan makhluknya itu kali ya. Oh iya. Karena selalu kalau saya tangani itu selalu dia teriak-teriak emang mau bunuh karena saya akan membunuh gitu, selalu gitu kalau tumbal itu. Tapi ya kalau ditanyain bisa nggak kamu bunuh, ya nggak bisa gitu.
Ya memang kesurupan orangnya, tapi ya, bisa nggak kamu membunuh? Nggak bisa kan lah. Ya akhirnya ya keluar mau tadi. Nah, kenapa yang diincar selalu wanita? Kayaknya saya hanya mengira-ira itu karena wanita itu biasanya nanti hamil, punya janin, punya bayi. Kayaknya itu yang dikejar para penumbal itu. Tapi persoalan janinnya keguguran atau enggak itu saya kurang tahu persis. Gitu. Kalau saya nanganin pasien yang kena tumbal, itu dia ngomong janinnya keguguran, saya masih nggak yakin bahwa apakah kegugurannya itu karena tumbal, ya nggak yakin. Tapi kalau saya nanganin pasien saya nggak ada tumbal tapi keguguran, saya malah yakin yang itu. Jadi kegugurannya itu bukan karena tumbal ya, karena memang sebab lain. Nah, dia ada melakukan kesalahan khususnya bisa dengan ibu atau bapak atau dengan suami pada waktu itu. Dari sisi akhlaknya itu Pak. Tetap dari sisi akhlak, dari sisi perbuatan tidak baik lah istilahnya. Yang saya amati itu. Nah, kalau tumbal itu yang dicari rata-rata perempuan, kemudian janinnya seperti itu. Kemudian kenapa bisa kena? Kalau saya amati biasanya cenderung emosionalnya tinggi. Walaupun imannya kuat. Iman kuat itu nggak bisa masuk tumbal. Tapi kalau sholatnya kuat ya bisa. Kan sholatnya yang kuat, bukan imannya yang kuat. Oh iya. Orang sholat kuat belum tentu imannya kuat ya Pak Belum Ustadz, tentu. Belum tentu, karena pada saat dia itu sholat, bisa aja sholatnya hanya untuk dunia. Iya, niatnya. Kan gitu. Jadi bukan imannya yang kuat. Hanya di mata manusia aja. Hanya di mata manusia kelihatan dia sholat. Baca Quran rajin tiap hari baca Quran. Kan kita nggak tahu baca Quran dia itu untuk apa. Kan kalau dia baca Quran karena Allah, nah itu iman namanya. Tapi kalau baca Quran dia untuk mengejar duniawi, kan nggak bisa dikatakan itu imannya kuat dari sisi baca Quran. Seperti itu. Jadi kalau namanya apakah sholat itu bisa mengkonter tumbal, walau alam. Tapi kalau iman bisa. Insya Allah bisa, karena iman itu Allahnya kuat. Ya, Allahnya itu kuat sekali, sehingga dia nggak akan sampai, nggak bisa. Kalau sholat pun lillahi ta'ala ya. Ya, kalau sholat harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ya paham, dia sholat itu memang karena Allah, untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk dia menjaga agar jabatannya tidak jatuh. Dia menjaga agar kalau dia cari-cari apa namanya efisiensi itu tidak ketahuan. Kemudian seperti itu kan banyak. Itu yang disebut cilaka orang yang sholat itu yang seperti itu. Ya, itu. Jadi dia sholat yang memang dia tidak mengharapkan ridha Allah, tidak lillahi ta'ala ya. Celaka orang yang sholat itu seperti itu. Makanya ya, kalau itu hubungannya dengan tumbal tadi, ya orang yang kena tumbal rata-rata seperti itu, emosinya tinggi. Mudah marah, kaku hatinya, egoisnya tinggi, suuzonnya tinggi, seperti itu. Perilaku buruk lah. Perilaku buruk itu dia tetap ada. Sebenarnya prosesnya itu seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ini kan tumbal ini apa bisa lewat angin atau apa itu proses masuknya ke seseorang itu Pak Ustadz? Setahu saya setahu saya dari orang-orang yang saya tanyain itu orang tanya pengalaman ya. Itu biasanya kan tumbal itu melalui makanan. Jadi ada yang harus dia makan. Ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Minum juga bisa. Rata-rata makanan, makanan ya. Entah itu roti, pokoknya makanan deh. Rata-rata ya. Rata-rata makanan. Kemudian ada yang melalui uang. Uang bisa, Pak Ustadz ya. Jadi uang itu lucu aja kalau dia ngomong itu kan, nanti kalau butuh apa-apa, butuh uang untuk ini minta aku aja ya. Gitu. Berarti orang yang kira-kira dekat atau kenal ini kira-kira? Kenalan. Kenal ya? Kenalan. Kalau kamu pengen apa, pengen ini, minta uang ke aku aja gitu. Justru kalau yang tidak dikenal ngasih apa-apa,
kita bisa langsung tolak ya karena tidak ada hubungan apapun ya. Jadi yang dikenal ini yang membahayakan. Iya, karena yang dikenal itulah dia juga akan lebih gampang bunyi kan, ngomong kan gampang. Ustadz, kalau orang yang ditumbalkan tuh ciri-cirinya dia sakit-sakitan atau sakit yang tidak jelas, istilah dibawa ke dokter nggak ada apa-apa tapi kok merasakan sakit atau Iya, rata-rata biasanya sakitnya pada perut sebelah kiri bawah. oh bukan kanan. Kalau kanan bawah usus buntu ya. Jadi tumbal itu juga nggak mau di kanan bawah ya. Nanti ketahuan usus buntu dipotong nanti. Dia rata-rata di perut bagian kiri bawah. Itu tempat apa tuh Ustadz, kiri bawah tuh? Ya nggak tahu saya. Ya kalau anatomi tubuh gitu kan. Iya, Ini anatomi dukun. Jadi saya juga nggak tahu kenapa tempatnya di situ gitu ya. Perut kiri Bawah. bawah. Itu tempat kosong itu. Ya, walau alam ya. Nah, itu cirinya nanti kayak ada yang bergerak-bergerak. Jadi kayak kalau ibu-ibu udah pernah ngelahirin kayak kepala bayi, nah kayak gitu. Kata beliau ya, kan saya nggak tahu. Jadi ada yang bergerak, kerwel, gerak itu ciri. Itu insya Allah ada tumbal yang sudah ada di situ. Kalau orang udah merasa seperti itu seolah-olah Ada tumbal gitu. dia ditumbalkan, apa yang dia harus lakukan Ustadz supaya bebas dari tumbal itu? Yang jelas kalau tumbal itu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk, kan gitu. Oke. Semua kejadian itu atas izin Allah. Walaupun itu tumbal atau sakit atau kejadian apapun, itu atas izin Allah. Berarti kalau tumbal itu masuk, berarti ada salah kita di hadapan Allah. Itu harus kita ketahui. Makanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu benar sebenarnya. Kebanyakan orang selalu mencari siapa nih yang mengirim tumbal. Jadi bukan orangnya ini kembali ke jalan Allah, tapi mencari orang lain yang Dia mau ngapain itu sama orang lain itu ya? Iya. Gitu gimana tuh? Salah Ustadz ya? Ya nggak perlu lah, kan nggak tahu. Curiga, wah dia kayak benci sama saya nih, dia nih, begitu. Ya enggak lah. Orang itu kadang-kadang itu apa namanya ya? Ya istilahnya nggak. Kalau orang itu mencari siapa yang numbal itu kan menurut saya nggak perlu, menurut saya ya. Karena memang sulit akan mencari orang itu gitu. Karena teman banyak itu kan nggak ngerti ya. Nah, menurut saya nggak. Nah, orang yang biasanya numbal itu macam-macam. Biasanya orang yang mau mencari sasaran tumbal itu dia milih-milih atau enggak, Ustaz? Dia tetap milih, dia incar dulu siapa. Biasanya yang diincar tuh ya apa tuh, Ustaz? Oh, yang muda lah. Oh, yang muda. Oh, maksudnya yang muda kenapa tuh, Ustaz? Ya kan yang tadi hubungannya kalau dia hamil kan gitu. Oh, janinnya itu. Iya. Pak. Jadi memang waspada aja seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi ya mohon ampun kepada Allah. Kemudian mohon agar tumbal, sihir, teluh, santet itu dicabut oleh Allah, doa seperti itu aja. Kalau memang belum apa namanya, belum bisa, berkali-kali belum bisa, ya berikan pada ahlinya aja. Cuman saya berpikir, Ustaz, zaman sekarang ini apa masih ada yang seperti itu, Ustaz? Loh, sekarang HJJ itu lihatnya di mana titiknya? Oh, Saya tanya di mana titiknya kan gitu. di kota besar. Nah, kota besar ya agak-agak jarang. Coba agak pinggir dikit. Nah, Coba, Iya. coba ada ke pinggir dikit coba. Nanti kalau ketemu sama warung-warung kelontong yang nggak terlalu kecil, biasa aja. Nanti kalau pas lagi rame gitu, tanyain, wah, alhamdulillah rame. Ngomong apa dia? Biasanya ngomong, Iya. ya saya dari itu, si itu rame. Oh kan itu main dia berarti. iya. Kalau lagi sepi, gimana sepi? Nah, nanti dia bisa cerita. Berarti dia player. dia jadi maklar juga dia. Gitu. Promosi. Iya, promosi.
Nanti pura-pura aja gitu tanya, wah warungnya saudara saya tuh sepi itu gimana cara bikin rame? Oh, ngomong deh nanti. Iya bener ya. Kan gitu. Kalau di mall kan nggak ada yang jaga di situ, Pak, yang jaga tanyain, Mbak kalau sepi ini gimana bikin rame? Oh nggak tahu. Iya. Dia kerja. Iya. Mau sepi mau rame digaji kan. Iya. Jadi nggak tahu. Jadi itulah serba-serbi di Indonesia. Jadi tetap harus waspada. Bagaimana bagi mbak-mbak sama ibu-ibu muda itu juga nggak kena seperti itu. Jadi kalau yang aneh-aneh seperti itu ya belajar untuk nggak usah diterima lah. Ngasih makanan diterima tapi hati-hati ya jangan dimakan kan gitu ya. Kan nggak tahu ini makanan dari mana gitu ya. Jadi kita harus memahami seperti itu. Nah, selain itu kuatkan iman kepada Allah. Kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau memang sholat ya karena Allah, jangan untuk dunia. Sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, semuanya karena Allah. Belajar dari situ, banyak mohon ampun, banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Insya Allah itu nanti kita akan dijauhkan dari orang-orang yang hobinya seperti itu. Dijauhkan sendiri, jadi bukan tidak bisa. Jadi Allah yang akan Melindungi gitu. melindungi dengan kita tidak bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Begitulah cara Allah melindungi hamba-hambanya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian penjelasan guru kita tentang tumbal ya. Lagi-lagi guru kita mengingatkan, ayo kita kuatkan iman. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menguatkan iman kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.